Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan berpangkat ya. Jadi sebelum kita menginjak materi yang lebih jauh, nah alangkah baiknya kita belajar dulu tentang operasi hitung bilangan berpangkat ya. Sebenarnya ini eh, materi basic ya, dasar sekali. Namun kenyataannya masih banyak siswa SMA yang belum bisa mengoperasikan atau menghitung bilangan berpangkat ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita belajar yaitu tentang bagaimana penjumlahan bilangan berpangkat, kemudian pengurangan bilangan berpangkat, perkalian pembagian sama nanti bentuk akar dari bilangan berpangkat itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu dan agar waktu kita lebih efektif dan efisien, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat ya. Jadi perhatikan konsep berikut. Nah, jika ada suatu bilangan berpangkat begitu ya, A dikali 10 pangkat N, kemudian ditambah dengan B kali 10 pangkat N, dalam arti bahwa 10 pangkat N itu sama dengan 10 pangkat N, begitu ya. Nah, maka konsepnya itu sama dengan A dan B-nya ditambahkan, ya. A dan B-nya ditambahkan, kemudian dikali dengan 10 pangkat N, ya. Jadi 10 pangkat N-nya ditulis sekali saja. Nah, itu untuk yang penjumlahan. Sama juga dengan pengurangan ya. Kalau ketemu nanti suatu bilangan misalnya A dikali 10 pangkat N, kemudian dikurang dengan B dikali 10 pangkat N, maka hasilnya nanti sama dengan A dikurang B dikali 10 pangkat N ya. Nah, syaratnya adalah pangkatnya harus sama ya. Jadi N-nya harus sama. Ya, nah contohnya bagaimana? Perhatikan soal berikut. Nah, di sini ada 5 soal ya. Untuk yang soal nomor 1 itu 4 kali 10 pangkat 7 ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 7. Nah, di sini pangkatnya sama ya, 10 pangkat 7, ini juga 10 pangkat 7. Nah, maka hasilnya langsung saja 4 ditambah dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 6 ya. Jadi hasilnya 6 dikali 10 pangkat 7. Nah, itu. Jadi 10 pangkat 7-nya ditulis sekali saja ya. Yang dijumlahkan adalah angka di depannya. Nah, sama untuk mengerjakan soal nomor 2. Di situ 6 kali 10 pangkat 4 ditambah 9 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi 6 ditambah 9 itu 15. Nah, ini dikali dengan 10 pangkat 4. Nomor 3 di situ pangkatnya dalam negatif ya, tapi sama saja konsepnya, pangkatnya ditulis sekali saja ya. Syaratnya adalah pangkatnya harus sama. Nah, sehingga jawaban nomor 3, 7 ditambah 8 itu sama dengan 15 juga. Ya, kemudian dikali dengan 10 pangkat negatif 5. Ya, ditulis sekali saja. Nah, nomor 4, 3 ditambah 5 itu 8 ya. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 8. Yang nomor 5, 5,4 kali 10 pangkat negatif 6 ditambah dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 6,6 dikali dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, begini konsep dari penjumlahan bilangan berpangkat ya. Nah, kita coba bagaimana pengurangan bilangan berpangkat. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini masih sama ya. Lihat dulu pangkatnya. Untuk soal nomor 1 itu pangkatnya 10 pangkat 7 ya, sama. Maka kita langsung kerjakan saja. 4 dikurang 2 hasilnya 2.
dikali 10 pangkat 7 ya, ditulis sekali saja. Oke, yang nomor 2, 9 dikurang 6, ya, ini 5 ya. 5 dikali 10 pangkat 4. Oke. Yang nomor 3, 8 dikurang 5. Ya, hasilnya 3 ya. 3 dikali 10 pangkat negatif 5. Untuk yang nomor 4, 5 dikurang 3 ya, 2 kali 10 pangkat 8. Oke. Next, nomor 5, 5,4 dikurang 1,2. Ya, hasilnya 4,2 ya. 4,2 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, oke. Jadi dipahami untuk penjumlahan dan pengurangan syaratnya adalah pangkatnya harus sama ya. Anggapannya pangkat itu misalnya ya. Misalnya di situ 4 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 5 begitu. Nah, ini 10 pangkat 5 misalnya ini sama dengan permen ya. Permen. Artinya kan 4 permen ditambah 9 permen ya. Maka hasilnya adalah 13 permen kan. Maka ditulis sekali saja ya di sini 13 permen. Berarti permennya kan 10 pangkat 5. Berarti 13 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, karena itu dia tadi pangkatnya hanya ditulis sekali. Jangan kalian jumlahkan pangkatnya ya, karena dia hanya penjumlahan ya. Jadi yang dijumlahkan itu angka yang di depan ya. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Saya yakin penjumlahan dan pengurangan ini bisa. Nah, cuma harus teliti ya, harus teliti karena ini sebenarnya sekali lagi basic ya, dasar, namun kenyataannya masih saja banyak anak SMA yang belum paham atau yang belum bisa begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau pangkatnya tidak sama? Ya, apakah bisa langsung diselesaikan? Maka jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Karena kalian harus menyamakan terlebih dahulu pangkatnya karena syaratnya tadi pangkatnya harus sama. Nah, kita coba untuk soal berikut. Nah, sekarang diperhatikan ya. 3,4 kali 10 pangkat 8 ditambah 2,0 kali 10 pangkat 7 ya. Sama dengan berapa? Nah, ini harus diselesaikan atau disamakan dulu pangkatnya. Cuma sebelum menyamakan pangkat, kalian harus paham dulu apa itu pangkat positif dan apa itu pangkat negatif ya. Nah, untuk pangkat positif itu artinya adalah puluhan, ratusan, ribuan, 10.000 sampai seterusnya ya. Kalau misalnya 10 pangkat 1 artinya 10 ya. 10 pangkat 2 artinya 100. 10 pangkat 3 artinya 1000. Nah, beda dengan 10 pangkat negatif 1. Nah, untuk pangkat negatif itu adalah desimal ya, jadi 0, sekian begitu. Kalau 10 pangkat negatif 1 artinya 0,1 ya. 10 pangkat negatif 2 artinya 0,01 begitu ya. Nah, itu harus kalian pahami ya. Misalnya saya tulis begini. Ya, misal saya tulis 100 ya. 100. Nah, 100 ini adalah 10 pangkat 2 ya. Nolnya ada 2. Kalau misalnya 1000, nah ini sama dengan 10 pangkat 3. Lanjut 10.000 sama dengan 10 pangkat 4. Nah, ini makna dari pangkat positif ya. Bagaimana dengan pangkat negatif? Pangkat negatif itu seperti ini ya.
Jadi kalau di matematika, saya yakin kalian pernah belajar notasinya seperti ini. Kalau di SMP saya pernah belajar itu ya, A pangkat negatif N begitu. Nah, ini sama dengan 1/A pangkat N, kan begini. Ya, misal A itu 10, N itu misalnya 1, maka ini sama dengan 1/10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 itu kan 10 ya, maka 1 dibagi 10 adalah 0,1. Nah, ini arti dari pangkat negatif ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 0,1 ya. 0,1 berarti artinya sama dengan 10 pangkat negatif 1 ya. Kalau misalnya 0,01, maka ini sama dengan 10 pangkat negatif 2 ya. Dihitung dua angka di belakang koma ya. Nah, ini ada dua angka, ada 2 digit di belakang koma. Kalau ini 1 digit belakang koma ya. Nah, kemudian kalau misalnya lagi 0,00001. Nah, ini kira-kira 10 pangkat berapa? Ya, kita hitung saja berapa digit di belakang koma. Ada 2, 4, 5 ya. Berarti sama dengan 10 pangkat negatif 5. Nah, itu kira-kira bedanya antara pangkat positif sama pangkat negatif ya. Pangkat negatif dia lebih cenderung ke 0, sekian, sedangkan pangkat positif 10, 100 ke atas begitu ya. Nah, maka yang nomor 1 itu kita bisa selesaikan ya. Kita bisa selesaikan dengan menyederhanakan, misalnya kita sederhanakan yang 3,4 ya. Kita sederhanakan 3,4, kita ubah pangkatnya menjadi 7 ya. Kalau kita ubah pangkatnya menjadi 7, maka komanya harus kita geser ke sebelah kanan ya. Kita geser ke sebelah kanan berarti menjadi 34 ya. Jadinya 34 koma ya, tapi komanya 0 gitu. Kali 10 pangkat 7 ya, karena diambil 10-nya diambil 1. Nah, ini ditambah dengan 2,0 kali 10 pangkat 7 ya. Maka hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat 7. Nah, begini ya. Nah, dipahami bahwa 2,0 itu sama saja nilainya dengan 2 ya. Nah, kalau 2 ini 1 digit, kalau 2,0 2 digit, tetapi nilainya sama. Ya. Mau 34,0 itu sama saja dengan 34 ya. Kenapa dikasih koma 0? Agar kalian paham bahwa komanya itu tadi yang awalnya di depan 4 digeser ke belakang 4 ya. Jadi kalau dia pangkat positif, komanya digeser ke belakang, maka pangkatnya berkurang 1 ya. Kalau komanya digeser ke depan, maka pangkatnya nambah 1 ya. Nah, kita coba lagi soal nomor 2. Nah, kita samakan lagi pangkatnya ya. Yang ini saja. 10 pangkat 4 kita jadikan 10 pangkat 3 ya. Maka koma yang di belakang 5 ini kita geser ke belakang ya. Kita geser ke belakang, maka jadinya adalah 50 ya. 50 kali 10 pangkat 3 ya. Dikurang 3 kali 10 pangkat 3, maka hasilnya adalah 50 kurang 3 berapa? Iya, 47 kali 10 pangkat 3. Gitu ya. Untuk soal nomor 3, ya ini pangkatnya negatif ya. Nah, ini boleh pangkatnya disamakan menjadi 10 pangkat negatif 5 atau menjadi 10 pangkat negatif 6 ya.
saya samakan menjadi 10 pangkat negatif 6 saja ya. Maka yang saya rubah adalah 10 pangkat negatif 5 ya. Nah, 5 ke 6 kan gesernya berarti satu langkah saja ya. Nah, maka untuk pangkat negatif ya, agar pangkatnya angkanya nambah 1, maka menggeser komanya adalah ke belakang ya. Sehingga jadinya 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 ya, digeser selangkah, maka angkanya nambah 1 ya. Ini ditambah 1,5 kali 10 pangkat negatif 6 ya, maka sama dengan 2,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah 4 ya, 4,0 kali 10 negatif 6 ya, 4,0 atau 4 saja. Nah, itu boleh ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba menjawab soal nomor 4 ya. Yang kita geser adalah pangkat 5 saja ya. Karena tadi sudah konsepnya sudah dapat pangkat 5 mau kita jadikan 6, maka digesernya ke belakang ya, selangkah ya. Karena 5 ke 6 kan selangkah saja. Ya, maka hasilnya 1,25 ini tetap kali 10 pangkat negatif 6 ditambah ya 5,0 ya, karena tadi digesernya ke belakang ya, maka 5,0 atau 5 saja itu boleh ditulisnya. Kali 10 min 6, maka hasilnya sama dengan 6,25 gitu ya, kali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, begitu kira-kira. Nah, sekarang agar lebih mengerti ya, saya coba contohkan menggeser koma untuk pangkat positif ya. Perhatikan contoh. Misal ada angka misalnya begini ya, 2,4 gitu kali 10 pangkat 6. Nah, ini. Kalau pangkatnya mau kita rubah menjadi 5 ya. Kalau pangkatnya mau kita rubah menjadi 5, maka komanya digeser ke belakang ya, satu langkah ya. Maka jadinya 24 kali 10 pangkat 5 ya. Sebenarnya 24,0 ya, cuman 0 di belakang itu tidak usah dilihat, nggak apa-apa juga. Nah, jadinya 24 kali 10 pangkat 5. Nah, itu kalau kita mau mengurangi pangkatnya ya. Nah, kalau menambah pangkatnya bagaimana? Sama. Misalnya 2,4 juga kali 10 pangkat 6. Kita mau ubah pangkatnya menjadi 7 ya. 7 itu kan selangkah ya, naik ya. Nah, maka ini komanya kita geser ke kiri ya. Berarti hasilnya 0,24 ya, karena di depannya kan 0 ya, nggak kelihatan ya. 0,24 kali 10 pangkat 7. Nah, begitu ya. Jadi pangkat positif itu kalau komanya digeser ke belakang, pangkatnya berkurang 1. Kalau komanya digeser ke depan, pangkatnya nambah 1. Ya, beda dengan pangkat negatif. Nah, saya sama saja angkanya. Misal 2,4 ya kali 10 pangkat negatif 6 begitu. Saya mau ubah menjadi 10 pangkat negatif 7. Ya. Maka komanya digeser satu langkah ke belakang ya. Jadinya 24,0 begitu ya, atau 24 saja boleh, kali 10 pangkat negatif 7 begitu. Nah, bagaimana kalau pangkatnya dikurangi? Nah, begitu. Maka kita coba lagi. 2,4 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti kita mau ubah nih ya, pangkatnya menjadi pangkat negatif 5.
Nah, maka ini komanya harus dimundurkan ke belakang. Dimundurkan ke depan ya. Nah, gitu. Jadinya 0,24 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, kalau pangkat positif, geser koma ke belakang, pangkat berkurang, geser koma ke depan, pangkat nambah ya. Kalau pangkat negatif, geser koma ke belakang, pangkatnya angkanya nambah. Kalau digeser ke depan, pangkatnya angkanya berkurang ya. Nah, itu dipahami cara mengubah pangkat ya, baik pangkat positif atau pangkat negatif ya. Nah, kita coba lagi operasi bilangan berpangkat berikutnya. Ada perkalian ya. Konsep perkalian, kalau misalnya ada bilangan berpangkat A dikali 10 pangkat C dikali dengan B kali 10 pangkat D, di mana C dan D adalah bilangan bulat, ya, maka sama dengan A dan B-nya kita kalikan, ya, baru dikali 10 pangkatnya dijumlah, ya. Nah, bagaimana itu? Berikut contohnya, ya. 4 kali 10 pangkat 7, ya, dikali 2 kali 10 pangkat 5 ya. Maka 4 dan 2-nya kita kali dulu. Maka sini 4 kali 2 kali 10 pangkat. Nah, ini dijumlahin. 7 tambah 5. Ya, maka hasilnya 4 kali 2 8 kali 10 pangkat berapa tuh 7 tambah 5? 12. Ya. Maka berikutnya pun sama. 9 dikali 6 berapa? Ya, 54 ya. Kali 10 pangkat. Nah, ini 4 tambah 3 ya. Sini 4 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan 54 kali 10 pangkat 7 ya. Kalau misalnya mau dibikin 5,4 berarti nanti pangkatnya nambah 1 ya. Berarti 5,4 kali 10 pangkat 8 karena 54 itu komanya di belakang ya, 54,0 ya, itu sama saja dengan 54. Oke, sekarang 8 kali 5 berapa? 8 kali 5 40 ya. Nah, ini dikali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya negatif. Tetap aja negatif 5 ditambah negatif 8 kan gitu. Ini 40. Nah, utangnya 5 ditambah dengan utangnya 8, maka utangnya nambah. Berarti jadinya negatif 13 ya. Sorry, menulisnya bukan seperti ini. Ya, maka ini 40 kali 10 pangkat negatif 13 ya. Nah, lanjut 5 dikali 3 ya, 15 kali 10 pangkat. Nah, ini negatif 9 ditambah 7 ya, maka sama dengan 15. Nah, utangnya 9, tabungannya ada 7. Maka utangnya masih sisa berapa? Ya, sisa 2 ya. Maka kali 10 pangkat negatif 2. Nah, lanjut 1,5 dikali 3 ya. 3 kali 1,5 berapa? Ya, 4,5 ya kali 10 pangkat. Nah, ini negatif 6 ditambah 8 ya. Utang 6, tabungan 8, maka sisa tabungannya adalah 2 ya. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk operasi bilangan berpangkat perkalian begitu. Bisa dipahami? Ya, saya yakin kalian pasti bisa ya. Oke, kita lanjut pembagian. Nah, ini konsepnya. Ya, A dikali 10 pangkat C
dibagi B dikali 10 pangkat D ya. Maka A dan B-nya diselesaikan dulu. A dibagi B berapa? Baru ditulis dikali 10 pangkat yang atas dikurang yang bawah ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Seperti ini kira-kira ya. Nah, 8 bagi 2 berapa? Iya, 4 kali 10 pangkat. Nah, ini kan pangkat positif ya, yang di bawah. Kalau mau kita pindah ke atas, jadinya positif, pindah ke atas jadi negatif. Maka di sini negatif 5. Berarti 7 kurang 5 berapa? 2. Gitu ya. Nah, ini pun sama. 4,5 bagi 3 berapa? Ya, 1,5 kali 10 pangkat. Nah, ini kan pangkat negatif 7. Ya, di bawah kita pindah ke atas, negatif pindah ke atas jadi positif. Kalau positif pindah ke atas jadi negatif ya. Maka ini jadinya positif tuh 7 kan gitu. Nah, 9 tambah 7 berapa? Iya, 16 ya. Makanya 1,5 kali 10 pangkat 16 ya, begitu ya. Nah, ini lagi 18 bagi 9 berapa? Ya, 2 ya. Kali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya positif. Pindah ke atas menjadi negatif. Oke, negatif 5, negatif 12. Jadinya berapa? Negatif 17. Gitu ya. Nah, ini juga sama. 9 bagi 2 berapa? 4,5 kali 10 pangkat. Nah, ini di bawah pangkatnya negatif. Kita pindah ke atas jadi positif. Ya, maka 10, 8 tambah 5 berapa? 13 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, satu soal lagi. Misalnya 25 kali 10 pangkat negatif 9 begitu. Dibagi 5 kali 10 pangkat negatif juga, tapi negatifnya 5 begitu. Nah, maka hasilnya berapa? 25 bagi 5 dulu. 5 kali 10 pangkat. Nah, ini kan negatif 5. Mau kita pindah ke atas jadinya negatif jadi positif kan begitu. Nah, min 9 tambah 5 jadinya min 4 ya. Nah, kira-kira begini ya. Jadi pangkat yang di bawah kita naikkan saja ke atas ya. Kalau pangkat di bawahnya positif, naik ke atas jadinya negatif. Kalau pangkat yang di bawah negatif, naik ke atas menjadi positif. Nah, kira-kira begini ya. Dasar sekali, tapi memang butuh ketelitian ya. Ini untuk yang pembagian. Bagaimana dengan bentuk akar? Konsepnya adalah akar A kali 10 pangkat N, maka hasilnya sama dengan ya, yang A-nya kita akarkan dulu, baru dikali dengan 10 pangkat N-nya dibagi dengan 2 ya. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini ya. Nah, akar 16 berapa? Akar 16 ya 4 ya, dicari bilangan yang sama. Kalau dikali sama dengan 16, berarti 4 kali 4 16, maka akarnya adalah 4 ya. Maka ini kali 10 pangkat, nah 8 dibagi 2, maka hasilnya 4 kali 10 pangkat 4 begitu. Nah, sekarang 0,25 kita akarkan, hasilnya adalah 0,5 kan gitu. Dikali 10 pangkat, nah 12-nya kita bagi dengan 2. 6 kan gini. Ya, atau mau kita bikin jadi 5 kan boleh. Nah, tadi kalau pangkat positif, komanya digeser ke kanan, pangkatnya nambah atau kurang? Ya,
berkurang jadinya 5 kali 10 pangkat 5 ya, begini. Nah, sekarang akar 36. Ya, akar 36 itu 6 kali 10 pangkat. Nah, minus 16 dibagi 2. Minus 8. Ya, begini. Nah, sekarang 0,0625. Berapa hasilnya? Ya, akarnya berapa? Oke, 0,25 ya. Kali 10 pangkat. Nah, ini 8 dibagi 2. 4. Nah, kira-kira begini ya operasi dari bentuk akar. Nah, dari 4 yang sudah kita pelajari, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian bentuk akar, ada 5 ya. Dari 5 yang sudah kita pelajari, bagaimana? Mudah dipahami? Bisa ya? Saya harap kalian bisa ya mengerti berdasarkan video sederhana ini, begitu. Karena ini penting sekali ya, meskipun dasar atau basic, kalian memang harus paham begitu. Karena ini berguna untuk nanti menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam pembelajaran fisika ya. Misalnya nanti kelas 12 nih. Kelas 12 lanjut ke bab 2, di situ ada materi listrik statis. Nah, di listrik statis nanti angkanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat ya. Jadi harus paham. Sama halnya juga dengan kelas 11. Kelas 11 pun nanti ada juga ketemu perkalian pembagian seperti ini. Pun kelas 10 pun juga ya. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus bisa operasi bilangan berpangkat seperti ini ya. Saya harapannya tidak ada anak SMA 1 Baleriam yang tidak paham dengan operasi hitung bilangan berpangkat ya. Saya harapannya semuanya paham, baik anak IPA ataupun anak IPS gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi untuk bentuk pangkat ya, bentuk pangkat dari operasi bilangan berpangkat. Misalnya begini ya. Misalnya nanti 2 dikali 10 pangkat 3 begitu dikuadratkan. Nah, ini atau dipangkatkan 3 atau dipangkatkan 4. Nah, itu berapa hasilnya? Nah, ini gampang saja ya. Maka ini sama dengan, nah yang 2 ini kita kuadratkan dulu. Nah, kita pangkatkan 2. Ya, 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah, kali 10. Nah, ini 2-nya kita kalikan dengan 3. Ya, 2 kali 3 kan 6. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat 6 ya. Atau misalnya nanti juga 3 kali 10 pangkat 5. Misalnya gini, pangkatnya 2 begitu. Nah, maka 3 pangkat 2 berapa? 9. Ya, 3 pangkat 2 itu artinya kan 3 kali 3 kan gitu. Nah, ini kali 10 pangkat 2 kali 5 berapa? 10. Nah, kira-kira begini ya. Nah, itu untuk yang perpangkatan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, kira-kira begini pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, untuk mereview apakah kalian sudah paham, apakah kalian sudah mengerti, maka tolong dikerjakan sedikit soal ini ya. Nah, di situ ada yang penjumlahannya, kemudian ada perkalian ya. Penjumlahan dan pengurangan di situ saya buat pangkatnya sama semua ya. Jadi langsung saja dikerjakan. Kemudian yang perkaliannya juga, pembagian juga sama akar ya. Nah, tolong dikerjakan. Nah, ini tugasnya masih sama seperti biasa ya. Disetorkan ke WhatsApp saya, oke? Paham ya?
Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat memahami operasi hitung dari bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jangan lupa, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share agar yang lain pun bisa paham begitu. Oke, sekian saja. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.